Oke semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai job costing dan strategi. Hari ini merupakan kuliah online kita di pertemuan minggu keempat. Ya, untuk materi ini bisa juga kalian baca lebih lanjut di bukunya Brochure halaman 147 bab 4, yaitu perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis sistem perhitungan biaya, menjelaskan peran strategis perhitungan biaya, kemudian menjelaskan arus biaya dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan, serta menjelaskan pembebanan biaya overhead pabrik dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut terkait dengan job costing, kalian perlu tahu dulu konsep costing atau perhitungan biaya. Perhitungan biaya adalah proses pengumpulan, pengelompokan, dan pembebanan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik pada produk, jasa, ataupun pada suatu proyek. Nah, pilihan sistem biaya ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Bisa jadi yang pertama yaitu industri dan produk atau jasa perusahaan. Pertimbangan kedua, strategi dan kebutuhan informasi manajemen. Serta yang ketiga, biaya dan manfaat mendesain, memodifikasi, dan mengoperasikan sistem biaya terkait. Nah, di sini ada 3 pilihan sistem biaya. Yang pertama, metode akumulasi biaya. Nah, pada metode ini, biaya dapat diakumulasi dengan menelusuri biaya terhadap produk atau jasa tertentu, atau dengan mengakumulasikan biaya pada tingkat departemen, dan kemudian mengalokasikan biaya ini dari departemen ke produk atau jasa. Jenis dari metode akumulasi biaya ini ada job costing, yaitu biaya berdasar pesanan, dan perhitungan biaya berdasarkan proses. Nah, job costing ini nanti yang akan kita bahas, sedangkan untuk perhitungan biaya berdasar proses kita bahas di minggu selanjutnya. Yang kedua, pilihan sistem biaya ada metode pengukuran biaya. Nah, dalam metode pengukuran biaya ini terbagi menjadi 3, ada perhitungan biaya aktual, perhitungan biaya normal, dan standar costing. Ketiga perhitungan biaya ini akan saya jelaskan lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Sistem biaya yang ketiga yaitu metode untuk overhead assignment. Nah, jenisnya ini nanti ada biaya berbasis volume dan biaya berbasis aktivitas. Kalau sistem perhitungan biaya berdasar volume mengalokasikan biaya overhead pada produk atau pesanan menggunakan penggerak biaya berdasarkan volume. Contohnya jumlah unit yang diproduksi. Kalau berdasar aktivitas, ya istilahnya adalah activity based costing. Nanti ada satu pertemuan sendiri kita akan membahas mengenai activity based costing atau ABC. Ini mengalokasikan biaya overhead pabrik pada produk menggunakan kriteria sebab akibat dengan banyak penggerak biaya. Oke, selanjutnya kita coba bahas bagian satu persatu. Yang pertama, job costing atau biaya berdasar pesanan. Yaitu semua biaya yang timbul dilekatkan ke pekerjaan atau kegiatannya, istilahnya the related job. Jadi dalam sistem perhitungan biaya berdasar pesanan terdiri dari produk individu atau batch produk ataupun jasa.
Sistem perhitungan biaya berdasar pesanan ini tepat digunakan ketika sebagian besar biaya terjadi pada pesanan yang dapat langsung diidentifikasi dengan produk tertentu, batch produk, maupun pesanan pelanggan siapa, kontrak, atau proyek mana, gitu ya. Selanjutnya, di sistem pengukuran biaya ada istilahnya perhitungan biaya aktual. Nah, perhitungan biaya aktual ini didasarkan pada biaya aktual yang terjadi selama proses manufaktur atau berkaitan dengan kegiatan atau pekerjaan. Nah, pada perhitungan biaya aktual ini menggunakan biaya aktual. Aktual itu berarti real terjadi, gitu ya. Untuk seluruh biaya produk, baik itu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, maupun biaya overhead pabriknya ini menggunakan biaya aktual yang terjadi. Lalu bedanya apa dengan perhitungan biaya normal? Kalau perhitungan biaya normal ini menggunakan perhitungan biaya aktual untuk tenaga kerja langsung dan bahan baku, tetapi menggunakan perkiraan ya untuk overhead, biaya overhead pabrik yang dibebankan ke produk atau jasa. Yang terakhir, sistem biaya berdasar pengukuran biaya ini ada istilahnya standar costing. Kalau standar costing ini menggunakan data biaya yang seharusnya akan timbul dalam proses manufaktur atau pekerjaan berdasar asumsi operasi yang efisien. Jadi dalam standar costing ini, semua biaya langsung dan tidak langsung, yaitu tenaga kerja langsung dan baku maupun overhead, menggunakan data biaya yang seharusnya atau standarnya, gitu kan. Next. Sehingga sistem biaya, pemilihan sistem biaya ini harus disesuaikan dengan ketiga hal tadi ya di slide 4 ya. Bisa nanti coba dicek lagi ya. Ada 3 hal apa saja? Bla bla bla. Oke, contoh hubungan antara sistem biaya dengan industri serta strategi. Yang pertama, job costing atau biaya berdasar pesanan. Ini biaya dihubungkan dengan pekerjaan atau kegiatan. Jadi ya sesuai dengan pesanannya. Contoh industrinya biasanya konstruksi, manufaktur, ini push selama untuk batch produk, dan pull sesuai order, tergantung dengan strateginya. Selanjutnya, contoh hubungan antara sistem biaya dengan industri serta strategi. Perusahaan komoditas dengan strategi cost leadership ini kepemimpinan biaya ya, kemungkinan akan mengkombinasikan perhitungan biaya proses, standar costing, dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Karena cost leadership membutuhkan data akurat biaya yang terkait dengan aktivitas di perusahaan, maka cocok menggunakan ABC atau activity based costing. Kemudian produk dihasilkan dalam jumlah besar dan homogen sifatnya. Mungkin berarti kan hampir sama gitu ya, sehingga cocok dikombinasikan perhitungan biaya berdasar proses, standar costing, dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Contoh penerapan ini ya, job costing. Ini saya ambil contoh di bukunya Blocher ya. TFI ini adalah Thomsville Furniture Industry, adalah perusahaan besar yang memproduksi furniture. Core value perusahaan adalah kualitas dan inovasi. Nah, ini mungkin kalian sudah bisa menghubungkan ini kira-kira kira-kira dia strateginya apa gitu, apakah cost leadership, apakah differentiation dia. Produk TFI dijual melalui 150 toko retail TFI dan oleh lebih dari 400 per retail independen, jadi cukup besar ya. Nah, data
data berikut adalah data produksi sebuah batch untuk memproduksi 20 meja ya kelihatannya ini. And table. Nah, ini data juga saya ambilkan di buku brochure halaman 154 ya. Ini adalah kartu biaya pesanan. Nah, dari data ini dapat dirangkum sebagai berikut. Terdapat pembelian bahan baku sebesar 2.200 dalam dolar ya ini. Departemen A menggunakan bahan baku langsung sebesar 1.500 dolar. Bahan baku tidak langsung seperti lem, paku sebesar 50 diperlakukan sebagai bagian dari biaya total overhead pabrik. Jadi ini dianggap overhead karena kan kita nggak bisa memastikan lemnya berapa colek, pakunya berapa biji gitu kan. Nah, ini maka masuk di biaya overhead pabrik. Departemen A menggunakan tenaga kerja langsung sebesar 1.000. Ya, jadi ini data, rangkuman data yang kita butuhkan untuk menghitung biaya berdasar pesanan. Lagi, biaya tenaga kerja tidak langsung seperti supervisor, tenaga untuk pengerjaan kembali produk sebesar 100 diperlakukan sebagai bagian dari biaya overhead total pabrik. Nah, maka perhitungan biaya overhead-nya adalah sebagai berikut. Jadi, ini nanti kita akan menghitung dengan metode actual costing maupun biaya normal. Ya. Lalu kita bandingkan. Jadi sebenarnya di manajemen biaya yang menjadi permasalahan itu kan biaya overhead pabrik. Kalau bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung itu biasanya kan sudah cukup jelas ya. Yang menjadi permasalahan itu adalah biaya overhead. Maka di sini ya utamanya kita akan menghitung biaya overhead-nya. Nah, job costing dan strategi selanjutnya dari data sebelumnya gitu ya. Jika kita ingin menghitung biaya overhead, apakah memungkinkan berdasar actual costing? Jadi actual costing itu yang benar-benar dikeluarkan. Memungkinkan atau tidak? Menurut kalian kira-kira alasannya kenapa? Ya, coba jadi pertimbangan kalian ya. Kelihatannya sudah bisa nebak ya. Kalau di berdasar actual costing ya susah ya. Kita nggak bisa memastikan berapa lem yang terpakai, pakunya gitu ya. Maka akan lebih cocok jika kita menggunakan perhitungan biaya normal. Jadi kalau biaya normal berarti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsungnya itu aktual, tetapi untuk overhead-nya kita pakai perkiraan ya. Nah, langkah-langkahnya kita harus menghitung yang pertama predetermined factory overhead rate ya. Apa itu predetermined factory overhead rate? Yaitu tarif ya, rate itu kan tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan sebelumnya. Maksudnya adalah estimasi tarif biaya overhead pabrik yang digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik ke pesanan tertentu. Jadi ini diperkirakan terlebih dahulu. Rate-nya itu berapa, tinggal nanti dikalikan pemakaiannya. Nah, untuk menghitung predetermined factory overhead rate, ya, rumusnya adalah estimated total factory overhead amount for the year dibagi estimated total amount of cost driver for the year. Jadi rumusnya adalah
estimasi total jumlah biaya overhead pabrik selama 1 tahun dibagi estimasi total jumlah penggerak biaya selama setahun. Oke, nah kalian sekarang mengenal istilah penggerak biaya atau cost driver. Jadi apa itu cost driver? Ya cara gampangnya adalah yang menggerakkan biaya itu menjadi lebih besar itu tergantung dari apa gitu ya. Misalkan semakin besar jam tenaga kerja maka akan semakin besar factory overhead-nya seperti itu. Nah, dalam kasus ini penggerak biaya atau cost driver-nya adalah jam tenaga kerjanya ya. Oke, dari rumus ini berarti kita harus tahu dulu estimasi total jumlah biaya overhead pabrik selama setahun dan estimasi total jumlah penggerak biaya selama 1 tahun. Dari tata sebelumnya, maka kita bisa menghitung perkiraan total biaya overhead di Thomsville Furniture Industry adalah sebesar 200.070 untuk 1 tahun. Kemudian perkiraan jam tenaga kerja setahun untuk semua departemen adalah 34.200 jam. Ini dari data kartu pesanan ya yang sudah ada. Nah, di TFI menggunakan jam tenaga kerja sebagai cost driver-nya. Nah, jam tenaga kerja aktual di slide 12 adalah 300 jam, maka kita bisa menghitung biaya overhead pabrik yang diaplikasikan. Langkah pertama tadi menghitung estimasinya, yaitu menghitung tarif biaya overhead pabrik yang kan sebelumnya. Dari rumusnya yaitu estimasi total jumlah biaya overhead selama setahun dibagi estimasi total jumlah penggerak biaya selama 1 tahun. Nah, tadi diketahui data yaitu estimasi jumlah total biaya overhead selama setahun yaitu 200.070. Jadi ini kalau ada soal nanti ini pasti sudah diketahui lebih dulu ya. Kemudian estimasi total jumlah penggerak biaya yaitu jumlah jam tenaga kerja selama setahun yaitu 34.200 jam. Sehingga bisa dihitung tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan, tarifnya yaitu $5,85 per tenaga kerja per jam. Nah, biaya overhead yang diaplikasikan untuk batch 20 meja tadi butuh 300 jam aktual ya, dikalikan tarif biaya overhead-nya 300 jam dikali $5,85 ketemunya $1.755. Jadi ini ketemunya kalau ditanya biaya overhead-nya adalah $1.755. Ini satuannya dolar. Nah, jika TFI menggunakan perhitungan biaya normal untuk overhead, tetapi dengan mempertimbangkan perbedaan overhead dan jam tenaga kerja yang dianggap signifikan antar departemen, maka bisa dihitung. Jadi ini intinya adalah mau memecah departemen A, B, dan C. Sebenarnya rumusnya sama aja, tinggal diproporsikan antara departemen A, B, maupun C. Diketahui biaya overhead-nya untuk departemen A 60.600, departemen B 65.670, departemen C 73.800. Jam tenaga kerjanya untuk departemen A dalam 1 tahun 12.100, yang B 9.800, dan yang C 12.300.
Nah, dari data ini kita bisa menghitung rate overhead yang akan diaplikasikan. Tinggal ini adalah estimasi biaya overhead untuk Departemen A dibagi jam tenaga kerja dalam 1 tahun, estimasinya ya di Departemen A. Yang ini B, yang ini C ya. Maka ketemu Departemen A ini tarifnya $5 per tenaga kerja per jam ya. Yang rate Departemen B $6,7, yang rate Departemen C $6 per labor hour, per tenaga kerja per jam. Nah, dari data ini karena kita sudah tahu tarif overhead-nya, kalau ditanya biaya overhead-nya berarti tinggal mengalihkan jam tenaga kerja aktualnya berapa. Nah, diketahui Departemen A jam tenaga kerja aktualnya 100 jam, yang B 60, yang C 140. Tinggal dikalikan saja di sini. Ya. Nah, ketemunya untuk Departemen A $500, Departemen B $402, Departemen C $840. Ketemunya $1.742 ya. Kesimpulannya, TFI menggunakan job costing dengan perhitungan biaya normal berdasar departemen. Dari sisi industri, produksi furniture mengarah pada produk heterogen, yaitu meja, kursi, meja yang ada model A, B, dan seterusnya, sehingga perhitungan job costing yang menghubungkan biaya dengan pekerjaan menjadi lebih relevan daripada perhitungan proses atau proses costing. Kalau proses costing lebih tepatnya untuk produk yang homogen. Nah, dari sisi strategi, tadi core value TFI adalah kualitas dan inovasi, yaitu minimal menunjukkan kecenderungan ke strategi diferensiasi ya. Nah, strategi diferensiasi ini membutuhkan penerusan biaya ke berbagai jenis produk yang dihasilkan sebagai hasil diferensiasi dalam kualitas atau inovasi. Ya kan, heterogen juga ya produknya. Sehingga job costing mendukung kebutuhan ini karena memungkinkan penyajian data biaya ke produk. Ya. Oke, demikian sedikit penjelasan. Nanti untuk diskusinya kita bisa lanjut diskusinya via online juga ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya manfaat.